bagian Microsoft Excel 10, Sir. Mengenal bagian-bagian Microsoft Excel 2010, Sir. Nah, benar ya. Kita akan bahas mengenal bagian-bagian Microsoft Excel 2010. Saya lagi berada di luar, jadi lupa bawa buku tik. Oke. Nah, ini untuk pembelajaran nanti. Oke lah, kalau begitu tidak masalah. Yang penting ikut Zoom, dimengerti. Kalau misalnya tidak dimengerti, boleh nanti kabarin sama saya, boleh kita sama-sama membahasnya. Saya sudah bilang dari minggu lalu, kalau ini topik kita akan kita bahas sampai nanti naik kelas 6. Jadi, ini terus yang kita bahas. Karena apa? Microsoft Excel ini sangat banyak. Sangat banyak yang perlu kita pelajari. Nah, kita masuk ke bagian B, mengenal bagian-bagian Microsoft Excel 2010. Nah, punya saya itu bukan 2010, tapi 2016. Apa sih bedanya 2010 dengan 2016? Perbedaannya hampir tidak ada. Cuman, di bagian tampilan tidak ada, cuman mungkin ada beberapa fitur yang letaknya berbeda tempat. Nah, namanya pembaharuan, namanya update, pasti ada yang berbeda sedikit. Nah, waktu di minggu lalu kita udah lihat nih, halaman 24 nomor 2 yang paling atas. Ini saya share screen ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita belajar Microsoft Excel. Nih, saya buka. Wait ya. Jika misalnya kita buka, Microsoft Excel punya se-2016, dengan yang 2010 perbedaan pertama itu adalah waktu loading pembukaan. Ini masih punya se berwarna hijau. Oke, punya se berwarna hijau. Sedangkan yang di 2010 itu berwarna putih ke kuning-kuningan. Nah, ini ada screenshot. Biar semuanya coba bisa nampak. Nih, punya seperti begini. Tampilan loadingnya seperti begini. Ayo, saya mau bertanya nih. Aplikasi rata-rata atau semua ada namanya loading tidak sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya? Ada, Sir. Ya. Coba sebutin aplikasi yang tidak ada loadingnya. Ada yang tahu? WhatsApp. WhatsApp juga ada loadingnya pertama kali. Setelah kita masuk ada gambar WhatsApp-nya dulu. Gambar telepon sama warna hijau. Mau bagaimanapun setiap aplikasi itu pasti ada loading. Kita tahu kegunaan loading itu adalah untuk menyiapkan aplikasinya. Apalagi aplikasi dalam game. Di dalam game itu agak sedikit lama loadingnya. Tujuannya agar mempersiapkan dalam bentuk gamenya. Google Search. Oke. Google kayaknya ada juga nih loadingnya di atas yang berputar-putar. Nah, itu juga termasuk loading itu. Jadi setiap aplikasi, setiap program, pasti semuanya mempunyai yang namanya loading. Oke? Nah, kita masuk mengenal. Nah, kalau misalnya mengenal, berarti kita harus tahu dulu, kita mau pelajari Excel ini buat ngapain. Kita akan pelajari ini buat ngapain, dan kita harus tahu dulu. Sama juga seperti kita main game. Saya ulang-ulangi, seperti kita main game. Sebelum kita bermain game tersebut, kita harus tahu dulu game ini bagaimana, enak atau tidak. Atau contohnya, mau beli handphone, mau beli smartphone, kita pasti harus tahu dulu bagaimana handphone tersebut minimal, kita harus tahu berapa harga handphone tersebut. Jadi kita harus mengenal satu sama lain, apa yang mau kita gunakan. Nah, yang hadir saat ini ada 32 siswa-siswi. Saya mau bertanya, udah saling mengenal tidak satu sama lain? Ada yang masih belum mengenal temannya? Ayo, saya bertanya seperti begini dulu nih. Dari 32 yang hadir, contohnya Jonathan dari satu kelas, udah kenal berapa orang nih? Atau David Trahuta Barat, udah kenal berapa temannya di kelas 5B nih, David?
Jonathan, Jeremy, Derek. 3. Oke, 3. Padahal jumlah siswa-siswinya, jumlah penduduknya di kelas 5 banyak. Murid baru belum pernah bicara tatap muka. Nah, semua di sini pasti sudah tahu ya, atau udah pernah dengar kalau misalnya abang kelas, kakak kelasnya SMP dan SMA sudah mulai masuk ke sekolah. Cuman 10 orang aja dibatasi dalam setiap kelas. Nah, tujuannya bagaimana? Ya supaya pembelajarannya offline. Kenapa kelas 5 belum? Karena masih belum vaksin. Oke. Nah, di sini Sir, ya, gimana? Sir, kalau 10 orang itu dibatasinya kan satu kelas kan banyak murid, Sir. Gimana Nah, batasnya? contohnya satu kelas ada 40 siswa-siswi. Oke, ada 40. Nah, jadi dikasih surat undangan kepada orang tua muridnya, siapa aja yang mau ikut ke dalam sekolah atau masuk ke sekolah. Nah, jadi itu bukan sekolah yang milih, tapi orang tua kita mau atau tidak anaknya masuk ke sekolah. Oke, jadi itu maksimalnya 10. Kalau cuma 5, bagaimana ya? Tetap masuk. Cuma 5 orang aja di dalam satu kelas. Tapi maksimalnya adalah 10. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke bagian B. Ayo, coba satu orang yuk baca yuk dari bagian B itu yuk. Dari les pertama sampai sekarang bicara terus nih. Ada yang mau tidak nih baca yang bagian B? Atau sepilih nih orangnya? Saya Sir. Oke, Agnesia Valerie. Ayo nak. B. Mengenal bagian-bagian Microsoft Excel 2010. Program Microsoft Excel 2010 atau biasa disebut MS Excel 2010 ditampilkan berupa tabel dalam satu worksheet yang terdiri atas kolom dan row. Sebelum mulai menggunakan MS Excel 2010, terlebih dahulu kamu harus mengetahui tampilan utama dari programnya. Perhatikan gambar bagian-bagian MS Excel 2010 berikut ini. Oke, thank you Agnesia. Terima kasih. Nah, Agnesia, kalau nanti mau membaca, nggak usah tidak sampai seperti begini. Cukup biasa saja. Oke, kalau misalnya tidak kedengaran, tidak masalah. Ini ada nama murid Fernando. Nah, halo Fernando, mana nih Fernando? Tadi katanya Fernando, murid kelas 5B atau bagaimana nih Fernando? Atau salah ganti nama? Ayo, walaupun belum terlalu kenal sama murid-murid kelas 5B karena kita kan lagi online, lagi jarak jauh. Jadi saya tidak mengingat nama mukanya bagaimana. Fernando 4C. Nah, kita 4C masuk di kelas les terakhir Fernando. Ini saya sekarang ngajar di kelas 5. Nah, ini 5B, oke? Nah, nanti kita masuk kelas keempat di kelas 4C pembelajaran T. Oke, nah Fernando-nya sudah keluar nih. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pembelajarannya. Thank you tadi yang sudah membaca, siapa namanya Agnesia. Thank you ya, sudah membaca. Program Microsoft Excel atau biasa disebut MS Excel ditampilkan dalam bentuk tabel dalam satu worksheet. Nah, maksudnya satu worksheet itu bagaimana? Nah, work itu kita tahu artinya kerja. Jadi, tampilan yang putih-putih seperti begini, yang ini dari A1 sampai ke ujung nanti itu adalah lembar kerja kita, oke? Itu adalah lembar kerja kita. Nah, kalau misalnya di sini ada yang tahu tidak? Ini sampai ke lembaran berapa atau sampai ke nomor berapa? Ada yang bisa nebak? Yang bisa nebak saya kasih tambah nilai nih. Ayo, yang bisa nebak. Ini ada 1 sampai 22 yang nampak. Ada yang bisa tebak sampai berapa ke ujungnya? Ayo. 100. Oke, nah ini kita lihat ya bareng-bareng.
Kita lihat bareng-bareng ini sampai ke berapa nih seklik. Nah, ini paling ujung sampai di 141 juta 1.048.576 sampai di 1.048.576. Nah, Henrik salah ya. Nah, seperti begini. Kemudian yang paling ujungnya ini A sampai T. Yang paling ujung itu sampai mana nih? Ada yang tahu? Ini A sampai T. Ada yang tahu sampai ke mana ujungnya? Ayo. 20. Oh, 20. Ini kan A, B, C, D. Apakah sampai Z atau sampai mana? 27. Sampai Z. Yang paling ujung itu sampai yang namanya ini. X, F, D. Wow, berarti setelah Z, oke kita balikin dulu ya. Setelah Z, ini ya, Z kemudian masuk AA, AB, kemudian gitu terus, nanti dari CA lagi ya, AV, AX, AZ nih, masuk BA, BB, nanti CA, CB, gini lagi. Nah, ini adalah lembar kerjanya sampai paling ujung XFD. Wow, sangat banyak sekali. Pertanyaannya yang paling sering kita dengar itu adalah seperti begini. Emang jika sebanyak ini, apa ada yang mengerjakannya sampai seperti begitu? Ayo, bisa menjawab nggak? Kalau sampai sebanyak begini, jumlahnya 1 juta, ini sampai XFD, ada nggak yang mengerjakan sampai sebanyak begitu? Gimana? Kalau saya bilang itu mungkin ada. Itu mungkin ada, tapi mungkin hanya ada sedikit orang saja. Kenapa gitu? Karena itu pasti untuk perusahaan besar. Perusahaan besar untuk menilai berapa uang keluar, berapa uang masuk, berapa profit sekarang, berapa minus, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke bagian 1, menu utama Microsoft Excel. Oke, di situ ada Quick Access Toolbar, ada tab, home, comment button, title bar, ribbon, formula bar, pointer, name box, group. Nah, di sini rata-rata bar. Nah, kalau misalnya kita sekarang online, ini pembelajaran ini seharusnya untuk offline atau praktek. Ini sangat gampang, paling enak. Paling enak belajar ketika offline. Kita di lab komputer, kita bareng-bareng belajar sama-sama. Nah, kalau sekarang yang lagi online begini kan, jadinya kita hanya melihat saja ya, tapi ini juga diperhatikan biar sama-sama tahu. Oke, kita mulai dulu ke bagian Quick Access Toolbar. Nah, di sini kan di bagian yang share screen, kita bisa mencoretnya, benar ya? Kita bisa mencoretnya. Nah, saya mau bertanya dulu, yang mana sesuai tanda panah Quick Access Toolbar? Ayo. Boleh dicoret aja nih, biar kita sama-sama belajar. Tapi coretnya jangan barbar, besar atau kecil. Ayo. Quick Access Toolbar dari halaman 24, bagian mana nih? Dari yang tampilan ini di share screen. Ayo, coba diperhatikan bukunya. Nah, Agnesia benar. Yang itu adalah Quick Access Toolbar-nya. Nah, kegunaan Quick Access Toolbar itu apa? Kegunaan Quick Access Toolbar itu ada di halaman 25. Kegunaan ini adalah Quick Access Toolbar di bagian file. Ini adalah file. Kegunaannya itu penjelasannya apa nih? Quick Access Toolbar di halaman 25 penjelasannya. Sepengen yang baca Jesslyn Angela. Ayo Jesslyn Angela dibaca kegunaan atau penjelasan Quick Access Toolbar. Halaman 25. Yang mana, Sir? Yang tabel. Yang tabel sebat yang bilang Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar itu kan adalah yang file. Kegunaannya apa nih penjelasannya? Quick Access Toolbar beberapa
perintah dari tab yang dipilih dan diaktifkan pada toolbar. Oke, thank you Jocelyn, terima kasih. Nah, quick access toolbar itu beberapa perintah dari tab yang dipilih dan diaktifkan pada toolbar. 24 sampai 25. Nah, ini ya, kalau misalnya yang baru masuk, ini dia ya. Kita belajar halaman 24 sampai 25. Nah, di bagian sini, di bagian ininya, ini adalah yang dimaksud quick access toolbar. Nah, setelah kita klik tombol filenya, ini saya klik ya. Nah, maka di bagian file ini kita bisa melihat ada new, kertas baru, lembaran baru, atau open, membuka filenya, info, save as, history, print, share, export, publish, close, dan masih banyak lagi. Dan ada more option. Nah, kenapa sih historinya tidak bisa diklik? Nah, historinya itu akan langsung muncul di bagian sini. Apa aja yang dibuka terakhir kali? Apa aja yang terbuka terakhir kali? Menggunakan si Microsoft Excel. Nah, itu adalah kegunaan Quick Access Toolbar. Nah, saya mau bertanya itu adalah formula bar. Ayo, ada yang tahu tidak nih, formula bar yang bagian mana? Boleh dicoret. Coba diperhatikan bukunya, karena kita sekarang online, saya jadi ngajarinnya seperti begitu aja. Formula bar. Oke, nah benar ya. Formula bar itu, oke. Vincent buatnya barbar ya. Kalau kita bisa mencoretnya itu adalah seperti begini. Oke, kalau misalnya ada panjang, nah coretnya adalah seperti begini. Oke, panjang karena ini adalah panjang. Oke, ini adalah yang namanya formula bar. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, sebuatnya itu adalah di bagian 1A. Benar ya? Sebuatnya di 1A, di bagian lembar tabel 1A. Oke. Maka dia akan masuk di bagian yang namanya formula bar. Sebuat di sini. Contoh ya, ini kan 1A ya. Oke, ini saya perbesar ini biar semuanya pada nampak nih. Untuk begini semuanya ada nampak? Udah ya. Sebuatnya di 1A. Nah, setelah sebuat, dia akan muncul di formula bar. Akan muncul di formula bar. So, cara bacanya bagaimana sih? 1A atau A1? Nah, untuk cara bacanya adalah ini. A1, sorry. Salah bilang ya. Itu adalah cara bacanya A1. Oke. Nah, kalau misalnya seklik buat di A1, maka akan muncul di formula barnya. Kalau misalnya seklik, ini namanya apa nih? Sebuat di sini. Kalau seklik ini, itu namanya apa? Apakah 5C atau C5? Ayo. C5. C5, benar ya? C5. Oke, karena yang dihitung itu adalah C-nya duluan. Seklik C-nya, maka di sini bacanya adalah C5. Nah, seklik di sini A1, lihat ya. Seklik A1 di sini pasti kosong. Oke, di sini seklik, maka akan muncul. Tapi ini kan sebuah halaman 24-25-nya di A. Kenapa lewat batas sampai di B? Nah, itu karena kekecilan untuk tabelnya. Kalau misalnya seklik B1-nya, seklik B1 ini, ya sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, ada yang menggunakan komputer atau laptop tidak nih untuk nge-zoom? Udah rusak, Sir. Udah rusak. Kabelnya udah rusak. Ada, Sir. Ada. Ada. Nah, yang offline, oke sorry, yang nge-zoom pakai laptop atau komputer boleh sekalian dipraktekin. Oke, boleh sekalian dipraktekin. Itu sampai nomor berapa ya, Nah, untuk sampai nomor berapa tadi kita sudah bahas. Untuk halaman kerjanya itu ada sampai di 1.048.576. Nah, inilah yang paling ujungnya. Banyak juga, Sir. Banyak. Nah, kemudian terakhir itu sampai di bagian XFD. Tadi ada yang bilang sampai di Z. Nah, ini sampai Z. Setelah sampai di Z, maka akan masuk AA sampai AZ. Oke, sampai AZ. Kemudian BA sampai BZ.
kemudian CA sampai TZ, gitu aja terus sampai akhirnya XFD. Nah, ini adalah yang paling ujungnya. Nah, yang kita bahas tadi adalah formula bar. Jika misalnya di sini akan muncul di sini. Nah, pertanyaannya, ini sampai di bagian B1 Kenapa sampai di bagian B1? Karena di bagian A-nya kekecilan tempatnya. Tapi, kalau misalnya seklik B1-nya, ada muncul tidak di formula bar seperti begini? Ayo, Enggak, Sir. gimana? Masih satu orang yang menjawab nih. Gimana nih? Kalau seklik B1-nya, apakah ada tulisan di formula barnya? Ayo, coba diperhatikan nih. Kosong, benar ya? Itu jawabannya kosong. Kenapa kosong? Karena hanya di bagian lembar A-nya saja yang berisi. Nah, ini seklik ya. Ini seklik. Nah, maka ini kosong. Tapi kan ada isinya 425. Nah, ini adalah bagian A. Karena kekecilan, makanya dia ambil sedikit masuk ke bagian sini. Tapi jika kita besarin tabel A-nya, nah, maka B-nya memang kosong. Oke? Itu memang seperti begitu. Jadi kalau misalnya nih, di sini sebuat di C5 nih ya, C5, saya tulis A, maka akan keluar juga A di bagian sini. Sebuat B, maka akan keluar B di sini. Sebuat D, H, maka akan keluar H di sini. Nah, pertanyaannya seperti begini. Jika misalnya nih, nah kita menghapusnya itu adalah dari bagian sini. Boleh nggak menambahkan sesuatu huruf di bagian dari formula barnya? Boleh. Jika kita bisa menambahkan formula barnya itu adalah H, maka di sini akan bertambah. Jadi abah. Aku mau hapus, boleh? Boleh. Nih, hapus B-nya. Maka di bagian C5-nya akan terhapus juga. Nih, padahal saya mengubahnya dari formula bar. Jadinya kalau kita tambah B, jadi abah. Oke, seperti begitu. Sampai di sini. Formula bar ada paham tidak nih? Paham ya? Nah, kemudian saya mau bertanya dulu yang dimaksud itu title bar yang mana? Ayo, yang dimaksud dengan title bar. Oke, benar ya. Yang dimaksud dengan title bar itu adalah yang atas ini. Yang bacanya adalah Microsoft Excel. Oke, inilah yang dimaksud sebagai title bar. Microsoft Excel. Nah, kenapa sih ada Excel-nya 2 kali? Karena kita ini adalah memakai aplikasi Excel dan nama sementaranya adalah Microsoft Excel. Karena kita belum menyimpannya. Oke, karena kita belum menyimpannya, jadi namanya dibuat Microsoft Excel. Oke. Kemudian tadi kita udah bahas ya, Quick Access Toolbar udah ada, Title Bar. Ayo coba sepengen Senis Maurice. Senis Maurice, coba dibaca ya nak. Title Bar itu penjelasannya apa nih? Halaman 25 bagian tabel. Halo. Gimana? Ayo. Atau satu orang nih. Title bar itu penjelasannya bagaimana nih? Yang halaman 25 tabel. Betul, yang menunjukkan nama file yang aktif, Sir. Nah, benar ya. Baris judul yang menunjukkan nama file yang aktif. Nah, ini adalah baris judulnya yang menunjukkan nama filenya. Tadi kita udah bahas formula bar. Formula bar apa nih artinya formula bar? Baris rumus tepat menuliskan atau menampilkan rumus-rumus. Nah, benar ya, baris rumus. Tempat menuliskan atau menampilkan rumus-rumus. Nah, di sini tadi saya sudah kasih tunjuk ya. Kalau misal kita klik C5-nya si Abah ini, maka akan muncul di sini dan ini bisa kita ubah-ubah juga dari sini.
Nah, abah, kemudian kita tambahin mama. Nah, ini akan bertambah. Kasusnya juga sama. Jika misalnya di bagian C ini kekecilan, bagaimana caranya untuk memperbesarnya? Ayo, tadi saya udah sedemokan, sesudah buat prakteknya, gimana caranya untuk memperbesarnya nih? Caranya adalah tinggal diarahin ke garis tabel yang C, sehingga ada muncul tampilan seperti begini. Setelah itu kita tinggal klik tarik saja. Nah, maka dia akan menjadi bagian sini aja. Ya, kemudian kita lanjut adalah tab atau home itu yang mana? Ayo, bagian tab itu yang mana? Oke, Vincent sudah benar ya. Oke, bagian tab itu adalah tombol home-nya ini. Adalah si home-nya itu. Agnesia, coba dibaca ya, Agnesia, home itu atau tab itu apa artinya ya? Tab. Kelompok fasilitas perintah berdasarkan kelompok jenis pekerjaan. Misalnya tab file, home, insert, page layout, dan lain-lain. Oke, thank you Agnesia. Nah, tab itu adalah kelompok fasilitasnya. Jadi, bagian home itu adalah mulai dari sini. Ini semua adalah bagian dari si home-nya sampai yang ujung ini. Oke, nah jadi jika misalnya saya klik insert, ini ya, saya hapus lagi ya. Sorry, untuk home-nya itu mulai dari bagian sini ya, dari bagian Calibri ini sampai bagian sini. Nah, jika misalnya kita klik yang lain, misalnya kita klik yang lain atau insert, maka akan berpindah nih. Lihat ya, sorry, nge-lag nih. Nah, ini dia akan berpindah atau berganti. Page layout juga sama, akan berganti formula, data, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk di bagian tab home ini sudah paham nih. Kemudian kita masuk di bagian grup. Grup itu yang mana? Oke. Yang itu adalah grup. Grup itu yang bagian paste. Nah, ini ya, adalah yang ini. Jika kita lihat ya, ini adalah grup. Oke, wait. Berarti sini rata-rata semuanya sudah pada paham. Jika ada petunjuknya di bagian clipboard ini, nah, ini kita bisa klik, ini adalah bagian grupnya. Grup itu adalah bagian dari tab yang berisi kelompok pekerjaan yang lebih spesifik. Misalnya, grup font, alignment, number, dan lainnya. Nah, ini bisa kita klik di bagian clipboard-nya. Nah, setelah kita klik, di sini ada muncul beberapa nih. Oke, seperti beginilah contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian command prompt. Command prompt itu adalah yang mana? Ayo, command prompt adalah ini, benar. Vincent terus ya, kayaknya yang masih fokus ya. Yang lain bagaimana nih? Jangan pada diam-diam aja, saya ulangin. Kita belajar ini sampai di semester depan. Ini sangat penting untuk pembelajaran. Oke. Nah, inilah yang disebut juga sebagai command prompt. Nah, tujuannya itu adalah untuk yang ini ya. Tujuannya command prompt itu adalah comment button, bukan command prompt. Comment button adalah bagian dari grup yang berisi icon perintah. Contohnya di sini bisa membuat itu berada di letak di tengah boleh, di kiri juga boleh. Nih ya, kalau saya klik ini berubah-berubah ya. Yang ini abahnya agak naik ke atas, agak naik turun ke bawah. Ini bergerak, nah dan lain sebagainya. Ini kita bisa pindah-pindah ini. Nah, kalau untuk bagian bawah yang ini, sebentar ya, yang ini, itu adalah untuk memindahkan tulisannya. Untuk memindahkan tulisannya dari kiri ke tengah ke kanan. Sedangkan yang atas ini kita bisa melihat.
tulisannya naik ke tengah turun. Naik, tengah, turun. Ini dari kiri, tengah, kanan. Saya ulangin. Kita klik dulu yang bagian kiri atas. Nih saya klik. Abah mama ini kiri atas. Nah, maka dia akan agak naik tulisannya. Dia akan agak naik tulisannya. Oke. Nah, jika saya buat ke tengah, ini akan berada di tengah. Ini saya klik tengah. Nah, maka tulisannya akan berganti menjadi ke bagian tengah. Oke. Kita lanjut habisin dulu nih. Ribbon, formula bar, name box, pointer. Kita masuk ke bagian ribbon. Ayo, ribbon itu adalah yang mana? Oke. Ribbon itu adalah bagian yang ini. Yang sudah dibuat sama temannya. Oke, thank you ya. Terima kasih yang udah oke. Nah, ini udah saya hapus nih. Wow, ada lagi. Oke, ini kita lanjut ya. Kalau ribbon itu adalah kumpulan tab, group, dan common button. Ini ya, yang ini. Kemudian kita masuk tadi formula bar sudah bahas. Yang ini formula bar. Kemudian name box. Yang mana itu name box? Oke, name box itu adalah yang ini. C5. Oke. Itu adalah dimaksud sebagai name box. Tujuannya adalah kita sekarang itu berada di bagian C5. Yang seklik itu adalah di C5. Jangan lupa untuk membacanya itu, cara membacanya itu adalah mulai dari C. Kemudian angkanya. Jika misalnya saya klik di bagian sini, perhatikan ya, saya buat di bagian sini. Nah ini apa cara bacanya? Ayo coba di unmute nih. D18, Sir. Yuk, ayo. Berapa? 18, Sir. D18. Oke, benar ya. D18. Cara bacanya adalah D18. Ini saya klik, maka akan muncul D18. Bukan 18D. Jadi cara untuk membacanya itu adalah di sini. Jadi di mana kita klik, maka di situ akan muncul. Kalau misalnya kita klik 2 ini bagaimana nih, Sir? D17 sama D18 nih, kita coba lihat nih. Kita blok. Maka dia akan mulai dari D17 duluan. Karena apa? D17 duluan yang kita klik. Oke, seperti begitu nih. Ayo. Kita udah bahas name box. Yang terakhir, pointer. Yang mana itu pointer? Ayo, pointer itu yang mana? Nah, pointer itu adalah petunjuk sel atau sel aktif. Petunjuk sel atau sel aktif nih yang mencoret-coret udah ya. Thank you. Nah, berarti di sini semuanya sudah pada paham. Sangat gampang untuk menandai yang mana pointer. Nah, kenapa disebut juga pointer itu adalah penunjuk sel atau sel aktif? Karena ketika kita langsung masuk dari awal, lihat ya. Ini saya buka baru. Setelah saya klik, maka dia akan langsung menuju A1. Pointer itu adalah misalnya saya buat di sini, maka pointernya itu adalah J11. Nah, paham tidak nih maksud saya? Kenapa disebut pointer itu berada di paling kiri? Karena ketika kita membuat masuk ke baru, langsung yang bagian sini. Oke, jadi inilah yang disebut juga pointer atau petunjuk sel atau sel aktif. Nah, sampai di sini dulu nih pembelajaran kita bagian B. Nomor 1, ada yang mau ditanyain tidak nih sampai di sini? Atau semuanya pada paham? Paham, Sir. Paham ya? Paham, Sir. Sampai saat ini Paham, Sir. Oke, berarti kayaknya sampai saat ini masih gampang-gampang aja ya. Kalau kita perhatikan makin lama makin sulit pembelajaran kita. Makanya saya bilang perhatikan terlebih dahulu. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Jika tidak ada yang mau ditanya, kita akhirin sampai di sini. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan bye-bye. Bye. Bye.